Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Batang. Saya Kafidil Hasanah sebagai supervisor. Saya Ali Santi sebagai coach. Saya Amirul Mukminin sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Fido. Waalaikumsalam Bu Santi, apa kabar? Alhamdulillah Bu, saya baik. Bu Fido gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik, sehat Bu, semangat ini hari ini. Alhamdulillah ya Bu, jadi kita bisa ketemu lagi ya Bu. Iya betul-betul. Gini nih Bu Fido ada waktu tidak ya? Alhamdulillah hari ini saya kosong, free. Bagaimana, ada apa Bu Eli? Sebenarnya ada yang ingin saya bicarakan sih Bu dengan Ibu. Mengenai apa itu Bu Eli Santi? Jadi gini Bu, Ibu kenal kan ya dengan Pak Amirul itu? Oh iya. Guru seni musik di sekolah kita? Iya, Pak Amirul. Gimana? Ada apa dengan Pak Amirul? Jadi Pak Amirul itu sebenarnya ingin di coaching Bu. Katanya ada permasalahan gitu. Iya. Terus? Berarti jenengan mau coaching sama Pak Amirul? Jadi saya utarakan dulu ke Ibu ini. Nanti saya mungkin jam setelah pulang sekolah saya akan melakukan coaching dengan Pak Amirul. Oh iya, boleh Bu, boleh. Silakan. Terus tujuannya Ibu ke sini selain menyampaikan itu, apalagi Bu? Saya ingin sharing tentang rubrik penilaiannya itu Bu untuk coaching nanti. Kan ada yang dibahas ya Bu, berarti saya dan Pak Amirul nanti rencana saya akan menggunakan alur Tirta itu Bu, yang tentang mengidentifikasi tujuan, kemudian identifikasi masalah, terus nanti ada rencana aksi dan menanyakan tanggung jawab. Berarti di sini nanti saya diminta bantuan seperti itu maksudnya? Ibu nanti saya minta bantuan untuk menjadi observer ketika saya melakukan coaching dengan Pak Amirul. Oke, siap. Terus nanti yang akan kita laksanakan untuk coachingnya, saya sebagai observer berarti harus ada rubrik penilaian ya Bu ya? Nanti saya sediakan rubriknya. Berarti nanti di sana Ibu menilai saya tentang kemampuan saya dalam melaksanakan coaching, seperti membangun kemitraan, kemudian ada proses kreatif, meningkatkan kompetensi saya, membuat pertanyaan yang berbobot, kemudian menuntun coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti itu Bu. Berarti nanti rubrik penilaian, kemudian kompetensi coaching yang ingin ditingkatkan seperti yang tadi disebutkan, cara kemitraan, terus kompetensi coaching seperti pertanyaan yang berbobot seperti itu ya. Bu. Dan alur Tirta nanti yang akan digunakan sebagai coaching. Betul Bu. Jadi nanti Ibu bersedia ya untuk menjadi observer ketika saya melakukan coaching dengan Pak Amirul nggih? Insya Allah siap Bu Elisanti, saya akan membantu sebagai observer nanti ketika Bu Elisanti sama Pak Amirul coachingnya. Doakan ya Bu, semoga nanti Pak Amirul bisa menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Iya, amin. Seperti itu saja Bu. Ya. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Nanti kita bisa bertemu di mana ya Bu? Kita ketemu di mana nanya ya? Di sini saja lagi. Oh iya, di taman saja nggih Bu? Iya, biar lebih santai, lebih enjoy. Terima kasih Bu. Baik, saya permisi dulu Bu. Sama, hati-hati Bu Eli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu Eli? Ini sih Bu, Sudah siap ini buat Pak Amirul. Oh ya, kita tunggu Pak Amirul. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Pinara. Sangat nggih. Aduh, masih apa ini Ibu? Ini sih
sebenarnya masih ngobrol aja sama Oh, Bu iya. gitu. Nunggu Pak Amirul datang. Oh iya. Gini Bu, saya minta maaf untuk hari ini karena mungkin nanti mengganggu waktu ibu-ibu semuanya di sini. Apakah ibu-ibu ini ada waktu luang untuk saya ingin sedikit ngobrol-ngobrol, menyampaikan unek-unek yang ada di pikiran saya dan hati saya. Sakit di sini. Alhamdulillah sakit nggih Bu. Berarti ini alhamdulillah saya sudah lega, sudah anak-anak sudah pulang Pak. Iya. Jadi waktunya santai. Oh iya. Monggo Pak Amirul ada yang mau dibicarakan? Ini Bu, sedikit tentang pikiran saya yang setiap hari selalu mengganjal dalam hati, sampai-sampai kadang saya tidak bisa tidur Bu dengan masalah yang saya hadapi ini Bu. Dan tentunya saya minta bantuan Bu Elisandi karena mungkin menurut saya Bu Elisandi adalah orang yang tepat untuk bisa tahu dan memberikan beberapa masukan kepada saya agar saya nanti bisa menghadapi masalah yang saya hadapi sekarang ini Bu. Nggih. Jadi sebelumnya mohon maaf nggih Pak, Ya, Bu. saya tanya dulu. Iya. Apa yang Pak Amirul harapkan nanti setelah percakapan kita ini selesai? Ya, tentunya yang memang saya harapkan dengan percakapan kita ini saya bisa menemukan solusi ya, dan akhirnya bisa mengurangi beban pikiran saya sehingga untuk kegiatan-kegiatan yang nanti menjadi beban pikiran saya itu bisa terselesaikan dengan baik Bu. Ya, seperti itu. Nggih. Jadi Pak Amirul ingin mencari solusi atas permasalahan yang Bapak yang Bapak alami. Betul Ngoten nggih? sekali Bu. Nggih. Nggih. Jadi seperti ini Bu. Langsung saya masuk ke pokok pembahasan gitu. Nggih, monggo. Jadi terus terang Bu, saya itu memang jadi orang itu kalau diberi tugas itu selalu saya katakan iya Bu. Dan akhirnya pada akhirnya setelah tugas yang dibebankan ke saya itu terlalu banyak, saya menjadi repot sendiri Bu. Di sini saya juga di sekolah memegang untuk salah satu jabatan yang mungkin kegiatan-kegiatan itu terlalu banyak Bu, seperti wakil kepala sekolah. Saya di sini juga ada kegiatan di luar itu Bu, sebagai guru mengajar seni budaya, seni musik. Setelah itu saya juga di luar juga bermanfaat bagi masyarakat Bu. Alhamdulillah ya Pak. Iya, dan Bisa kegiatannya itu, bermanfaat. iya, dan kegiatannya itu seperti saya jadi RT, terus saya juga yang pegang kesenian di Kabupaten Batang, dan pada waktu sekarang ini kegiatan-kegiatan ini berjalan semuanya Bu. Jadi saling tabrak menabrak dan satu sama lain dalam waktu yang sama Bu. Nah, makanya itu saya sendiri kok tiba-tiba aduh bingung Bu, karena tahu sendiri kan Bu, kita manusia tidak seperti mikroba lah Bu, tidak bisa membelah diri Bu ya. Iya, Jadi kita pasti harus salah satu yang yang bisa kita lakukan seperti itu Bu. Jadi, seperti itu sedikit pemikiran yang bisa saya sampaikan kepada Ibu. Nggih. Jadi yang saya tangkap dari apa yang Pak Amirul katakan nggih, Betul. Pak Amirul itu sibuk. Betul. Kegiatannya sangat banyak nggih Pak. Iya Bu. Dan ketika kegiatan waktunya bersamaan jadi keteteran seperti itu nggih Pak. Laras sekali Bu, betul Nggih. sekali. Iya. Susah dalam membagi waktunya. Betul sekali. Nggih. Nggih. Tidak hanya membagi waktu Bu, tapi dalam hal untuk administrasi yang lain dalam kegiatannya juga saya keteteran Bu. Apalagi ini juga masih mengikuti kegiatan yang tidak kalah sibuknya Bu, mengikuti kegiatan, tetapi kegiatan ada workshop yang tentunya harus terselesaikan dengan deadline yang memang harus kita laksanakan. Nggih.
Jadi saya menangkap Pak Amirul itu tidak hanya kesulitan membagi waktu, tapi terkadang juga merasa keteteran nggih Pak. Betul sekali Bu. Kalau boleh tahu nih Pak, Oke. kira-kira kenapa sih kok Pak Amirul menerima semua tugas yang diberikan ke Bapak? Padahal kan Bapak tahu tugas itu banyak sekali nggih, dan kadangkala waktunya bersamaan. Iya Bu, betul sekali Bu. Saya juga berpikir seperti itu Bu. Kenapa tugas-tugas yang diberikan selalu saya siap ya Bu ya dalam kegiatan hal tersebut. Karena memang yang pertama untuk kegiatan-kegiatan yang ada, saya merasa bahwa selagi saya masih dipercaya, selagi saya masih mampu, dan selagi saya masih sehat, saya pengen melaksanakan semaksimal mungkin dengan tugas-tugas yang memang diberikan kepada saya. Dan saya tidak mau mengecewakan orang-orang di sekeliling saya dengan menolaknya saya dengan tugas-tugas tersebut Bu. Makanya untuk tugas-tugas yang dibebankan kepada saya tetap saya terima Bu, dan saya semaksimal mungkin pengen mengerjakan tugas-tugas tersebut secara maksimal Bu. Dan tetapi di tengah jalan tiba-tiba seperti ini Bu lah, ini apa yang saya alami itu sekarang ini seperti ini. Jadi saya jadi pusing sendiri Bu ini. Iya betul. Gini Pak, Betul. kira-kira apa Pak yang menyebabkan kok Pak Amirul sampai keteteran, sampai kadang sulit membagi waktu, itu kenapa Pak? Yang pertama ya seperti tadi yang saya bilang Bu, memang dari beberapa kegiatan itu memang banyak yang saya terima Bu, dan memang kegiatan-kegiatan yang saya terima ini bukan hanya kegiatan-kegiatan kecil Bu, tapi memang kegiatan-kegiatan yang besar yang memang saya juga kadang-kadang ingin mencurahkan kemampuan saya di dalam kegiatan tersebut Bu. Tapi lah itu Bu, saya itu ternyata tugas saya di sekolah aja sudah banyak. Ya, akhirnya dengan hal tersebut tujuan saya itu ingin memaksimalkan dari tugas-tugas tersebut saya selesaikan dengan baik, akhirnya malah semuanya kacau kalau tidak maksimal seperti itu. Oke. Jadi Pak Amirul merasa semuanya tidak maksimal nggih. Betul sekali Bu. Gini Pak, kalau boleh saya tanya nih, Iya. apa kira-kira yang bisa Pak Amirul lakukan untuk mengatasi itu Pak? Berarti supaya nanti semuanya itu bisa berjalan sesuai dengan yang Pak Amirul inginkan, tanpa keteteran, tanpa Pak Amirul sulit membagi waktu. Itu kira-kira bagaimana Pak caranya? Ya mungkin mulai sekarang saya harus bisa memanajemen diri Bu ya, memanajemen waktu juga, sehingga dalam hal tersebut saya harus bisa memilah-milih bagaimana saya bekerja dan mana pekerjaan yang harus saya dahulukan ya Bu ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, bagus sekali sih itu Pak pemikiran Bapak. Iya. Berarti Pak Amirul harus bisa membagi waktu, Iya betul. kemudian memilih mana kegiatan yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Iya. Dan apa tadi Pak, menyeleksi nggih Pak kegiatan Betul apa sekali. saja yang selektif dalam yang bisa diterima, Betul. dan mana kegiatan yang maksudnya tidak terlalu urgent untuk dilakukan dulu. Betul. Nggih. Ada bayangan nggih Pak, berarti Pak Amirul nantinya ketika Pak Amirul sudah melakukan hal itu, apa yang akan Pak Amirul rasakan pada diri Bapak? Yang pertama, insya Allah saya akan melaksanakan seperti apa yang Ibu sarankan. Ya. Terus seandainya nanti saya melaksanakan apa yang Ibu sarankan tersebut, mungkin insya Allah saya akan lebih nyaman dalam melaksanakan tugas. Saya akan lebih bisa memanajemen diri, saya akan lebih bisa mengatur waktu, dan insya Allah dalam tugas-tugas yang saya laksanakan,
itu bisa berjalan dengan maksimal gitu. Insya Allah seperti itu. Dan saya juga sekarang sudah bisa mempunyai bayangan Bu, tugas-tugas mana saja nanti yang mungkin akan saya prioritaskan terlebih dahulu. Mungkin nanti tugas dari sekolah ya Bu, yang kita yang pertama adalah mengajar dulu Bu ya. Kewajiban kita sebagai guru adalah sebagai seorang mengajar, maka saya harus mengajar dengan baik. Setelah itu saya juga menyelesaikan tugas saya sebagai wakil kepala sekolah kesiswaan dalam kegiatan-kegiatan anak di dalam maupun di luar sekolah. Dan untuk kegiatan-kegiatan di luar itu mungkin nanti akan saya kesampingkan terlebih dahulu Bu, karena memang dari kondisi waktu, fisik dan tempat saya tidak bisa menyanggupinya seperti itu Ibu. Luar biasa sekali nggih Pak Amirul. Dengan aktivitasnya yang sangat padat, Pak Amirul sudah ada bayangan mau memprioritaskan kegiatan-kegiatan di sekolah dulu nggih. Betul Ibu. Berarti kan memprioritaskan tugasnya Pak Amirul di sekolah dulu, ya, baru betul. kemudian melakukan tugas di luar sekolah. Seperti itu nih Pak. Nah, kira-kira nih Pak, kapan Bapak akan mulai melakukan rencana itu? Insya Allah untuk rencana yang ini akan saya laksanakan secepatnya Ibu. Karena kalau kita menunggu terlalu lama maka nanti saya akan tambah lagi Bu pikiran dan kegiatannya Bu. Insya Allah setelah pulang dari sini insya Allah akan saya laksanakan, saya terapkan apa yang barusan kita diskusikan Ibu. Terima kasih sekali Ibu sudah memberikan waktu, tempat ya, terus juga mentraktir saya di sini Bu ya. Alhamdulillah, sama Bu Hafidah juga ya, maaf Bu ya bisa menunggu di sini. Ya, alhamdulillah, matur nuwun sangat Ibu. Berarti segera nggih Pak akan segera dilakukan. Saya doakan nggih Pak Amirul semoga rencananya sukses, kemudian bisa berjalan sesuai dengan keinginan Pak Amirul, dan Pak Amirul juga bisa lebih memprioritaskan pekerjaan utama di sekolah. Nanti kalau misalnya setelah ini Pak Amirul butuh ngobrol-ngobrol lagi, monggo silahkan, saya terbuka untuk itu. Alhamdulillah, terima kasih sekali Bu Elisandi ya, Ibu memang the best terbaik Bu ya. Terima kasih ya. Seandainya tadi saya ada salah kata atau omongan saya minta maaf juga Bu ya. Ini kan kita ngobrol santai saja Pak. Iya betul itu Ibu, matur nuwun sangat Ibu. Ya sudah Ibu, karena ini waktu sudah siang ya, dan sudah waktunya sholat zuhur, saya tak pamit dulu Bu untuk ke masjid Bu ya. Matur nuwun Bu. Assalamualaikum. Sami-sami Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngatos-atos Pak nggih. Nggih. Oke Bu Eli, terima kasih ya tadi sudah Terima kasih Bu Eli tadi sudah melakukan coaching ya sama Pak Amirul. Nah, karena tadi saya di sini ditugasi sebagai observer, maka ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Eli. Gimana Bu Eli perasaannya setelah melakukan coaching sama coaching? Ya, luar biasa ya Bu. Karena tadi Bu Fido juga mendengar sendiri nggih, Pak Amirul itu dengan kesibukannya yang sangat luar biasa, kemudian beliau ingin mencari solusi bagaimana cara beliau untuk bisa membagi waktu, kemudian ingin semua pekerjaannya di sekolah itu supaya tidak terbengkalai. Itu awalnya saya luar biasa sekali mendengar ceritanya beliau, dan alhamdulillah beliau sendiri sudah menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Oke, tadi kan Bu Eli pada waktu prasupervisi ingin mengembangkan kompetensi yaitu kemitraan ya, kemitraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, menurut Bu Eli setelah melakukan tadi coaching sama Pak Amirul, dari kompetensi itu sudah tercapai atau belum menurut Bu Eli sendiri?
Menurut saya sudah ya Bu, karena kalau alur tirtanya berarti yang pertama tadi Pak Amirul sudah mengucapkan sendiri, berarti mengutarakan sendiri tujuan yang ingin dicapainya ketika selesai melakukan coaching itu. Pak Amirul juga sudah bercerita, mengidentifikasi masalah yang beliau hadapi, kemudian sudah menetapkan rencana beliau ke depan untuk memperbaiki permasalahannya, kemudian juga sudah menetapkan kapan rencana itu akan dilakukan. Itu alur tirtanya sudah sesuai, sudah tercapai. Kemudian dari kemitraan sudah, karena kami juga ngobrol dengan santai, hangat, kemudian terbuka ya Bu. Kemudian saya juga sudah menuntun Pak Amirul untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Itu termasuk proses kreatif. Kemudian yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot, itu juga sudah saya lakukan. Dan pertanyaan berbobot itu berupa pertanyaan-pertanyaan terbuka. Oke Bu Eli ya. Nah, setelah Bu Eli menyampaikan tadi apa yang sudah dilakukan coaching ya sama Pak Amirul, saya akan menyampaikan hasil observasi yang telah saya lakukan. Nah, menurut hasil pengamatan saya tadi memang untuk alur tirta itu pada tahap coaching yang dilakukan oleh Bu Elisanti sama Pak Amirul sudah runtut ya. Tadi Pak Amirul sudah menyampaikan tujuan yang ingin dia capai, kemudian mengidentifikasi masalah yang dihadapinya, kemudian ada refleksi dan tanggung jawab. Nah, jadi alur tirta untuk coaching hari ini sudah tercapai. Untuk indikator ketercapaiannya juga Pak Amirul sudah menemukan solusi yang diharapkannya ya, dengan manajemen diri yang akan ia lakukan. Kemudian pada potensi yang ingin dicapai oleh Bu Elisanti yaitu yang pertama kemitraan. Untuk kemitraan tadi setelah saya amati sudah tercapai ya Bu, karena Bu Elisanti sama Pak Amirul bisa membuka menutup percakapan dengan hangat. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Elisanti juga pertanyaan terbuka, sehingga dapat menuntun Pak Amirul itu bisa mengungkapkan permasalahannya secara terbuka. Tadi proses kreatif juga sudah dilaksanakan ya, dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mengarahkan atau menuntun Pak Amirul untuk menemukan solusinya. Kemudian memaksimalkan potensi yang belum diungkapkan itu bisa dilaksanakan dengan baik oleh Bu Elisanti, sehingga Pak Amirul bisa menggali dengan permasalahan yang dihadapi sehingga dapat mencari solusi terbaik untuk dirinya sendiri. Seperti itu ya Bu Elisanti. Bu. Nah, setelah ini kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Elisanti pada tahap coaching selanjutnya? Mungkin itu ya Bu, saya ingin lebih memahami lagi coach saya. Berarti ketika dia mengungkapkan permasalahannya, saya ingin lebih hadir sepenuh hati, presence, kemudian lebih lebih kreatif untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dan menuntun coach menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, itu sudah Bu Eli ya. Terima kasih karena sudah mempercayakan saya sebagai observer. Nah, gimana perasaan Bu Eli sekarang? Alhamdulillah Bu, ini lega Bu, karena sudah berhasil menuntun coach saya untuk menemukan permasalahannya. Semoga kedepannya saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi dari yang baru saja saya lakukan. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Saya semoga harapan Bu Eli bisa tercapai nggih. Selebihnya saya mohon maaf apabila saya menjadi observer belum maksimal atau masih banyak kekurangan. Saya juga mohon maaf pada Bu Elisanti. Semoga masukan-masukan yang telah saya berikan bisa memberikan motivasi kepada Bu Eli lebih baik lagi.
Baik, terima kasih Bu. Saya permisi dulu nggih Bu. Ya, kita ketemu lain waktu lagi Bu Eli. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.